Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Oke, untuk memulai aktivitas kita hari ini, belajar mengajar, mungkin kita buka dengan doa. Casey mungkin bisa pimpin doa pembuka kita. Amin. Apa kabarnya? Ada yang sedang buruk? Sedang sedih? Tidak ada? Atau ada yang sedang bahagia mungkin mau berbagi cerita kebahagiaannya? Ya, Caroline? Ya? Mau berbagi kebahagiaan apa hari ini yang kamu alami? Apakah bertemu dengan seseorang yang didamba-dambakan? Atau mungkin bertemu dengan keluarga yang dirindu-rindukan? Ada, Caroline? Oke, kalau tidak ada, saya absen dulu ya. Adrianus? Aldianus Patin? Aldo? Andi? Arbi? Aril? Cici? Cornelia Nova Kristika? Davino Kevin? Emelda? Eta? Gabriela Lucy Melani? Galuh? Intan? Kelvin Januar Kristo? Maria Goretti? Marcel? Marvi Alia? Natalia Gianni? Natasha Caroline? Petri? Alfa? Oh, sayang ya. Randy? Rio Novendi? Tesalonika? Wendy? William? Wira? Yogi? Yohanes Dimas? Yohanes Jimmy? Julius? Casey Octavia? Maria Dea? Oke, hari ini hanya satu orang yang tidak masuk. Mungkin ada yang tahu bagaimana kabarnya si Petri? Kenapa tidak masuk? Tidak tahu ya. Sayang ya, hari ini tidak lengkap. Semoga besok-besok kita lengkap. Oke, untuk memulai hari ini, biar lebih semangat sedikit atau lebih cair keadaan, kita nyanyikan satu buah lagu. Tahu lagu Indonesia Raya? Apa? Apa nih? Ayo berdiri semuanya. Oke, siap-siap. Oh, mantap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Bapak mau memutarkan satu buah video inspirasi untuk kalian. Jadi di balik video ini ada pesan-pesan yang dapat diambil. Ya. Jadi saya harap apapun pesan itu dapat merubah mindset pemikiran kita nanti ke depan. Ya. Sudah pernah mendengar kisah inspirasi katak dalam air? Belum ya? Oke. Halo sahabat media studio, silakan dilihat. Sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai kisah inspirasi dua kakak dan air panas. Pastinya ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan video motivasi dan kisah inspiratif lainnya. Ini dia pesannya. Ada dua ekor kakak yang hidup di rawa. Suatu hari dua kakak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging kakak. Si juru masak berebus air dalam panci hingga mendidih dan memasukkan kakak pertama. Karena kepanasan, kakak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Si juru masak pun kehilangan satu paket untuk bahan masakan yang akan dia buat. Belajar dari kejadian sebelumnya, si juru masak kemudian membuang air mendidih di dalam panci dan menggantinya dengan air dari keran. Menaruh panci yang berisi air di atas kompor, namun tidak segera menyalakannya. Dia mengambil kakak yang tersisa dan memasukkannya ke dalam panci tersebut. Kakak yang memang menyukai air berdiam diri menikmati air dengan suhu ruangan tersebut dan tidak melarikan diri. Saat kompor dinyalakan dan suhu perlahan naik, kakak merasa nyaman dan tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Kakak tidak menyadari bahaya yang mengancamnya dan tetap berdiam diri dengan perubahan di dekatnya. Meskipun suhu air dinaikkan sampai mendidih, kakak merasa bisa mengatasinya dan tidak melompat keluar. Ketika suhu air terlalu panas dan akan membunuhnya, semuanya sudah terlambat. Karena dia terjebak dalam kenyamanan, hanya mencoba menyesuaikan diri tanpa berani melakukan perubahan besar untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Kakak itu pun mati. Lalu pertanyaannya, apa yang membunuh kakak itu? Banyak dari kita yang akan menjawab air mendidih. Namun sebenarnya yang membunuh kakak itu adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan ia harus melompat keluar. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, terus belajar dan berinovasi. Siapa yang bisa bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, jangan sombong dengan kemampuan kita. Kakak tidak meloncat karena merasa dia bisa menghadapi perubahan yang terjadi tanpa harus melakukan perubahan. Hal ini biasa ditemui ketika seseorang merasa sudah menguasai sesuatu dan merasa paling hebat di bidang tersebut. Kita sudah sering melihat perusahaan-perusahaan raksasa besar yang hilang akibat hal ini. Sebut saja Polaroid, Nokia maupun BlackBerry yang hilang setelah Android muncul.
Mereka kalah persaingan karena merasa sudah paling hebat dan tidak dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi. 3. Hindari zona nyaman. Cobalah melompat untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Melakukan yang sama setiap saat bisa jadi menghapus potensi yang ada pada dirimu. Yang keempat adalah berani keluar dari lingkungan kerja ataupun hubungan yang buruk. Ketika lingkunganmu hanya menjadi toksik bagi kehidupanmu, beranilah meninggalkannya. Itulah dia hikmah dari cerita Katak dan Air Panas. Cerita ini bisa dijadikan kisah inspiratif untuk siswa di sekolah atau diceritakan kepada si kecil sebelum mereka tidur. Oke, ada 4 yang dapat kita ambil di sini. Yang pertama itu terus belajar dan berinovasi. Jangan sombong dengan kemampuan kita. Kemudian hindari zona nyaman, dan yang terakhir berani keluar dari lingkungan kerja ataupun hubungan yang buruk. Ya, jadi saya harap dari motivasi ini dapat merubah mindset pemikiran kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, oke, sebelum masuk materi, kita sedikit meregangkan pikiran sedikit. Coba duduk dengan santai. Duduk dengan tenang. Kita mindfulness sedikit dulu. Duduk dengan santai, ambil posisi yang santai. Ambil posisi yang santai tapi tegang. Maksudnya duduknya bujur gitu. Ambil dengan santai. Pejamkan matamu. Boleh dipejamkan matanya. Ya, pejamkan. Tarik nafas perlahan dari hidungmu. Perlahan dari hidung, rasakan udara yang masuk dari hidungmu mengisi di dalam paru-paru. Keluarkan perlahan dari mulut. Semakin keluar, semakin santai, semakin rileks. Rasakan kakimu semakin berat pertumpuannya. Kursimu juga semakin nyaman, badanmu semakin santai, semakin rileks. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Rasakan angin yang masuk ke dalam paru-paru. Rasakan, tenangkan pikiranmu. Keluarkan lagi dari mulut. Oke, terakhir sekali lagi, tarik. Keluarkan dari mulut. Silakan buka matanya. Ya. Bagaimana perasaannya? Sudah lumayan tenang? Jangan terlalu tegang ya, kita akan belajar nih. Ya. Jadi jangan terlalu dibawa tegang gitu. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai teks anekdot. Ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Teks yang berisi hal-hal tujuan. Yang lain ada? Ya? Kelucuan. Oke, teks yang berisi tentang kelucuan. Ada lagi yang lain? Apa itu teks anekdot? Ada yang tahu? Teks anekdot tujuannya adalah untuk membuat sebuah hiburan. Nah, sekarang kita mau mempelajari materi yang baru. Sudah tahu apa yang mau kita pelajari? Kita masuk bab selanjutnya dengan mempelajari materi teks eksposisi. Oke, apa sih teks eksposisi itu? Ada yang tahu? Seperti apa sih model teks eksposisi? Teks yang berisi informasi yang singkat dan padat, ya. Itu adalah teks eksposisi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya mau sedikit menjelaskan, ini adalah kesepakatan kelas yang saya buat. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari murid-murid. Yang pertama di sini, angkat tangan jika ingin bertanya, ya. Kemudian berbicara setelah diizinkan oleh guru, saling menghargai dan menghormati pendapat teman, belajar dengan bahagia, dan yang terakhir itu adalah yang paling penting, kehadiran secara penuh, ya, belajar dan disiplin waktu. Nah, jadi fokus sama materi yang kita bahas dulu sejenak, ya. Dan ini tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, siswa dapat memahami struktur dan ciri-ciri teks eksposisi. Yang kedua,
siswa mampu menulis teks eksposisi dengan menggunakan argumen yang kuat. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyusun teks eksposisi dengan menggunakan bahasa yang baku dan logis. Nah, jadi di sini adalah tujuan yang harus kita capai. Yang akan saya berikan kepada kalian itu harus bisa memahami bagaimana bentuk struktur, kemudian bagaimana ciri-ciri teks eksposisi tadi, kemudian bagaimana menulis teks eksposisi menggunakan argumen yang kuat, kemudian siswa mampu menyusun teks eksposisi dengan menggunakan bahasa baku dan logis, ya. Oke, tadi sudah saya tanyakan seperti apa sih teks eksposisi. Ada yang tahu mungkin sebelumnya teks eksposisi itu contohnya seperti apa? Tadi Nova mengatakan bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang memberikan informasi secara singkat dan jelas ya. Kemudian mungkin ada yang tahu bentuk atau contoh teks eksposisi itu seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya, atau kamu mungkin pernah melihat sehari-hari teks eksposisi di buku atau di mana? Biasa digunakan di mana? Ada yang tahu? Fajar? Nova? Sehari-hari kita selalu menemu loh teks eksposisi, karena tujuan teks eksposisi tadi itu kan memberikan sebuah informasi yang jelas dan padat. Nah, biasanya informasi-informasi itu di manakah kita jumpai? Televisi, handphone, apalagi? Surat kabar ya, koran, apalagi? Media sosial. Kan biasanya berisi informasi-informasi artikel di buku pembelajaran. Nah, itu banyak informasi-informasi yang disampaikan penulis. Nah, informasinya bertujuan menyampaikan sebuah informasi, sebuah berita yang singkat dan jelas, ya. Kita perhatikan dulu, ada sebuah video materi yang ingin saya tunjukkan pada kalian. Kemarin saya sudah bagikan link videonya, dan kita putar sekali lagi di kelas supaya memperdalam bagaimana bentuk pemahaman dari teks eksposisi tadi, ya. Nah, jadi di sini ada sebuah video yang menerangkan teks eksposisi. Nah, mungkin nanti siswa boleh membuat ringkasan atau catatan kecil mengenai teks eksposisi dengan tujuan supaya kamu memahami bentuknya. Pernahkah kalian berdiskusi? Tentu kalian pernah berdiskusi dengan guru maupun teman kalian, baik diskusi secara formal ataupun diskusi ringan di sekolah perbincangan kalian. Dalam diskusi tersebut, tentu kalian pernah menggunakan pendapat, dan kadang pendapat kalian belum bisa diterima oleh teman-teman atau guru kalian karena kurangnya informasi yang mendukung pendapat kalian. Kemudian bagaimana ya agar pendapat kita bisa diterima oleh orang lain? Tentu kita membutuhkan bukti berupa data dan fakta. Kalian bisa memanfaatkan pola teks eksposisi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Apa sih yang dimaksud teks eksposisi? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk meninggalkan dan membuat peta konsep. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pandangan, gagasan, atau opini yang dilengkapi dengan argumen serta fakta pendukung untuk menguatkannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianti yang mengatakan bahwa teks eksposisi adalah teks untuk meyakinkan pembaca terhadap opini atau gagasan penulisnya dengan sejumlah argumen pendukung. Kemudian bagaimana cara membedakan jenis teks eksposisi dengan jenis teks yang lain? Seperti pernyataan sebelumnya, teks eksposisi adalah opini atau gagasan yang diperkuat oleh argumen dan fakta. Maka, ciri-ciri teks eksposisi antara lain yang pertama bersifat objektif. Walaupun terdapat opini atau pendapat dalam teks eksposisi harus tetap bersifat objektif atau sesuai kenyataan. Oleh karena itu, dalam teks eksposisi tidak diperbolehkan menggunakan kata
atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak terkesan dilihat kepada pihak manapun. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat informatif. Itu artinya setelah membaca teks eksposisi, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan dari teks tersebut. Kemudian ciri yang ketiga yaitu teks eksposisi selalu memuat fakta. Fakta sangat penting dalam teks eksposisi karena fakta inilah yang akan menguatkan pendapat atau opini penulis. Ciri yang keempat menggunakan bahasa buku dengan beragam lawas ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan dan ditulis berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Lalu apa tujuan teks eksposisi ditulis? Setiap tulisan pasti memiliki tujuan tertentu, begitupun dengan penulisan teks eksposisi. Secara umum, tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Kemudian kita masuk ke struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 3 struktur. Pertama, pernyataan pendapat, kedua, argumentasi, dan yang ketiga, penjelasan ulang. Struktur pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada di bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Di bagian inilah pendapat atau opini penulis akan dimunculkan. Kemudian struktur yang kedua yaitu argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, pada bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung oleh argumentasi berdasarkan data dan fakta yang telah terkasih penulis. Semakin ilmiah data yang kita berikan, semakin puas fakta yang kita tunjukkan, semakin baik pula tulisan teks eksposisi yang kita buat. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari 1 paragraf. Sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penelitian contoh beserta alasan. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Bagian ini berada pada akhir paragraf sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis atau pernyataan pendapat disinggung lagi di bagian ini, tapi biasanya tidak secara langsung. Perhatikan teks eksposisi berikut dan coba analisis strukturnya. Bagaimana? Sudah menemukan tesis, argumen, dan penegasan ulang? Tesis atau pernyataan pendapat tentu terletak di awal paragraf. Lebih fokus lagi, tesis terletak di paragraf pertama yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi sorotan terkait sampah, dan oleh karena itu pemerintah akhirnya harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaan sampah. Kemudian jika kita amati bagian argumen muncul di paragraf kedua, mulai dari paragraf kedua sampai paragraf ketiga berisi data-data yang mendukung pernyataan tesis, mulai dari data sampah plastik yang dihasilkan, peringkat pencemaran sampah plastik di dunia, hingga dampak pada sektor perekonomian yang didukung oleh data penurunan jumlah wisatawan. Selanjutnya, struktur penegasan ulang sudah tentu terletak di bagian akhir paragraf. Di bagian penegasan ulang teks tersebut, diungkit lagi pendapat tentang harapan dari penulis agar pemerintah bisa mempercepat penanganan masalah sampah plastik di Indonesia. Bagaimana? Sudah jelas ya strukturnya? Sekarang kita lanjut ke pembahasan fakta dan opini. Kenapa kita harus membahas fakta dan opini? Seperti yang kita bahas di awal tadi, fakta dan opini sangat penting diperhatikan dalam teks eksposisi, karena teks eksposisi adalah teks yang berisi opini, kemudian dikuatkan oleh data dan fakta. Argumen berupa opini yang hanya merupakan pendapat penulisnya saja, belum bisa dikatakan ilmiah dan belum bisa disebut sebagai fakta. Bagaimana cara membuatnya menjadi fakta? Tentunya dengan data kuat yang mendukungnya. Karena tanpa data yang kuat berupa fakta, opini hanyalah pendapat yang belum bisa terbukti kebenarannya. Jadi apa yang dimaksud fakta dan opini? Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian. Fakta dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapapun.
Informasi yang didengar dapat juga disebut dengan fakta apabila informasi tersebut merupakan suatu peristiwa yang berupa kenyataan dan benar-benar terjadi. Lalu apa saja ciri-ciri kalimat fakta? Beberapa ciri kalimat fakta antara lain: pertama, kalimat fakta berisi fakta yang kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Ciri yang kedua, kalimat fakta berisi informasi atau berita yang akurat mengenai suatu kejadian seperti waktu kejadian dan lokasi kejadian. Kemudian ciri yang ketiga, kalimat fakta bersifat objektif, artinya data yang ditampilkan benar-benar sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi pada pribadi atau subjektivitas penulisnya. Kemudian ciri yang keempat, kalimat fakta biasanya dapat menjawab 5W konstatuhan: what, where, when, who, why, dan how. Kemudian ciri yang kelima, kalimat fakta biasanya disertai data angka yang menunjukkan statistik atau jumlah dalam sebuah kejadian. Contoh kalimat fakta: capaian vaksinasi untuk anak usia 12 sampai 17 tahun untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 81%. Tapi kita juga perlu ingat kalau fakta dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama fakta umum. Fakta umum adalah fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contohnya, ikan bernafas dengan lisan, matahari terbit dari timur. Sampai kapanpun fakta tersebut akan berlaku, berbeda dengan jenis fakta yang kedua, yaitu fakta khusus. Fakta khusus merupakan fakta yang sebenarnya bersifat sementara atau hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, Dinda telah menemukan SMP. Tentu fakta tersebut akan berubah setahun atau 2 tahun lagi, kan? Kemudian bagaimana dengan opini? Opini merupakan suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta belum disahkan kebenarannya. Meskipun opini bukan merupakan fakta, namun apabila opini tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka opini tersebut akan berubah menjadi fakta. Ciri-ciri kalimat opini antara lain: yang pertama, belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subjektif. Ciri yang kedua, tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. Ciri yang ketiga, merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi karena merupakan suatu pendapat. Contoh kalimat opini: nasi goreng adalah makanan terenak di Indonesia. Tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan kalimat ini karena memang masih berupa pendapat tanpa bukti yang jelas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis teks eksposisi. Apa saja sih jenis-jenis teks eksposisi? Intinya, pertama, teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Jenis yang kedua, teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Jenis yang ketiga yaitu teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Kemudian jenis yang keempat yaitu teks eksposisi laporan, yaitu teks eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Kemudian jenis yang kelima yaitu teks eksposisi perbandingan, yaitu paragraf eksposisi yang berisi ide atau tulisan yang disajikan dengan cara membandingkan. Kemudian jenis yang keenam yaitu teks eksposisi pertentangan, adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Kemudian jenis yang ketujuh yaitu teks eksposisi berita, yaitu teks eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering digunakan dalam berita atau surat kabar. Jenis yang kedelapan yaitu teks eksposisi analisis, yaitu tulisan yang mengisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian lalu melakukan pengembangan secara bertahap. Dan untuk contoh setiap jenis teks eksposisi, silakan lihat di video pembahasan khusus jenis teks eksposisi yang ada di deskripsi ya. Kita sampai ke pembahasan terakhir yaitu kaidah kebahasaan yang dipakai dalam teks eksposisi.
Teks eksposisi memiliki beberapa kaidah pembahasan, antara lain yang pertama pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona atau kata ganti orang tunggal, contohnya seperti dia, anda, kamu, aku, dan sebagainya. Persona jama contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, dan sebagainya. Selanjutnya pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina yang tidak menunjukkan atau menggantikan orang. Misal penggunaan kata ini, itu, sini, sana, dan sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu nomina dan verba. Yang pertama nomina atau kata benda, yaitu kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya benda, meja, rumah, pisau, dan sebagainya. Sedangkan nomina turunan contohnya perbuatan, pembelanjaan, kekuatan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya verba atau kata kerja, yaitu kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat, verba berfungsi sebagai predikat. Misal kata mati, membangun, berdandan, dan sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan kelas kata yang berfungsi untuk menghubungkan baik menghubungkan antar kata, antar frasa maupun antar kalimat. Misal katanya, atau, kemudian, dan sebagainya. Untuk kaidah kebahasaan konjungsi, silakan simak lebih dalam video pembahasan khusus konjungsi yang ada di deskripsi ya. Demikian materi teks eksposisi yang dapat kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan tadi sudah kita perhatikan video materi dari teks eksposisi. Nah, oke, sedikit Bapak jelaskan lagi mengenai teks eksposisi yang sudah Bapak rangkum. Mungkin kalian juga ada yang sudah merangkum mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi tadi disebutkan ada 3 strukturnya ya. Apa-apa saja? Pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan tesis, argumentasi, dan pernyataan penegasan ulang. Oke, jadi ada 3. Nah, oke, nanti akan saya jelaskan sedikit juga dengan kalian sebelum kita masuk ke RKPD-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengertian. Tadi disampaikan bahwa teks eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, atau pendapat seseorang. Teks ini bersifat argumentatif karena bertujuan meyakinkan khalayak tentang satu permasalahan. Dalam menulis teks eksposisi harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan teks eksposisi agar teks ini berbeda dengan teks lainnya. Nah, tadi dijelaskan juga di dalam teks eksposisi ini ada kalimat yang bersifat argumentatif. Ada yang tahu apa itu argumentatif? Bersifat argumentatif. Teks yang memberikan sebuah pendapat argumentatif. Nah, pendapatnya itu bisa berupa opini ataupun berupa fakta. Nah, tadi dijelaskan juga apa itu opini, apa itu fakta. Fakta juga terbagi 2 tadi kan, fakta umum dan fakta khusus. Nah, jadi fakta umum itu fakta yang tidak akan bisa dirubah lagi. Nah, kalau fakta umum biasanya fakta itu yang berisi atau perubahannya dalam jangka waktu, kan seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi di sini saya merangkum ada 3. Yang pertama itu adalah objektif, berisi pengetahuan, fakta dan informasi yang bersifat nyata dan dapat dibuktikan. Nah, objektif ini maksudnya adalah sesuatu yang tidak dirubah faktanya, atau si penulis ini tidak mempengaruhi tulisan itu berdasarkan dari perasaannya. Paham nggak? Nah, jadi misalnya ada sebuah teks yang menuliskan atau menginformasikan bahwa terjadi kecelakaan
antara motor dan mobil, dan teks itu ditulis sesuai apa adanya. Nah, penulisnya tidak merubah atau menambah-nambahkan dari informasi tersebut. Ya, dengan tujuan agar objektivitas atau faktanya, informasinya itu tetap terjaga, pendengar atau pembaca ataupun penonton juga mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, bukan informasi yang berupa opini, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, itu logis. Apa itu logis? Rasan yang logis. Apa itu logis? Logis itu yang bisa diterima dengan akal, pikiran. Nah, seperti itu. Nah, itu logis namanya ya. Sesuatu yang bisa dicerna mungkin dengan ilmu pendidikan atau ilmu-ilmu yang lain. Misalnya 1 tambah 1, 2. Itu dapatnya dari mana? Memang rumusnya seperti itu. Nah, itu kan logis namanya kan. Tidak mungkin kita misalnya 1 tambah 1 sama dengan jadi apa, Pak? Jadi jendela katanya. Nah, itu kan tidak mungkin. Itu tidak logis. Dari mana dapatnya? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian runtut. Runtut itu berarti berurutan sesuai dengan langkah-langkah, sesuai dengan step-step yang ditentukan ya. Jadi seperti itu. Kemudian jelas dan tegas. Informasi disampaikan secara jelas agar mudah dipahami. Ya, jadi informasi di dalam teks eksposisi itu padat, singkat dan jelas. Jadi tidak perlu ditambahkan bunga-bunga penyedap lagi. Kalau di makanan mungkin bisa tambahkan garam, tambahkan yang lain-lain supaya nyaman. Tapi dalam sebuah informasi berita kamu tidak bisa menambahkan bahasa-bahasa yang lain lagi. Misalnya mungkin menambahkan kiasan-kiasan lain atau menambahkan dengan kata-kata yang banyak membuat orang menjadi ambigu, susah mengambil maknanya. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu ditambahkan itu lagi ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tulisan itu bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Jadi rumusnya tadi itu 5W 1H. Kenapa? Karena teks eksposisi itu adalah memberi sebuah informasi. Nah, informasinya itu dapatnya dari mana? Informasi itu dapatnya dari menjawab berdasarkan rumus 5W 1H. Contoh, misalnya ada terjadi sebuah kecelakaan. Kendaraan bermobil misalnya di Jalan Angapino. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan informasinya? Nah, tentu kita harus membuat pertanyaan berdasarkan dari rumus 5W 1H. Kita mulai dari misalnya apa? Kira-kira pertanyaan apa yang bisa dibuat? Dari apa? Pertanyaan yang bisa menggali sebuah informasi. Kapan kejadian itu terjadi? Oke, kapan? Atau misalnya kejadian apa yang terjadi? Kejadian yang terjadi adalah laka lantas misalnya antara mobil dan kendaraan bermotor. Nah, seperti itu ya. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kemudian digali ya. Nah, di manakah kejadian itu terjadi? Nah, kemudian bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu sengaja kita gali, kita buat untuk mencari sebuah informasi ya di dalam teks eksposisi ataupun sebuah berita. Itu tujuannya ya. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang baku, menggunakan bahasa formal sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Apa itu bahasa baku? Bahasa yang baik dan benar. Dengan baku itu bahasa yang formal. Bahasa formal itu bahasa resmi. Nah, bahasa resmi itu juga ada ciri-cirinya ya, tidak dipengaruhi bahasa asing, tidak dipengaruhi oleh bahasa ibu. Tahu bahasa ibu? Apa bahasa ibu? Ya, bahasa daerah, kemudian bukan ragam percakapan, sesuai dengan IYD kamus yang sudah ditentukan. Ya, seperti itu bahasa-bahasa baku. Ya. Kemudian yang terakhir, disajikan dengan netral, tidak memancing emosi, tidak memihakkan, kemudian tidak memihakkan, memaksakan sikap penulis kepada pembaca. Nah, jadi teks eksposisi itu maksudnya tadi dengan objektif. Jadi sebuah teks informasi yang tujuannya memberikan sebuah informasi ataupun berita, tetapi si penulis tidak boleh memaksakan apa kehendak hatinya. Ya, jadi misalnya dia ingin membuat informasi ini tujuannya tadi menjelekkan seseorang nih, tetapi informasinya tidak seperti itu. Nah, jadi si penulis ini tidak menghendakkan hatinya ke dalam teks atau tulisan eksposisi yang dia buatnya.
Karena kalau dia misalnya membuat hal seperti itu, maka teks itu sudah tidak objektif lagi. Karena sudah ada peran ataupun sudah ada rasa emosional si penulis terhadap teks tadi. Nah kan, karena si penulis sudah mengarahkan pembaca untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Nah, jadi teksnya sudah tidak sudah tidak objektif sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pendengar atau pembaca yang lain. Kemudian struktur. Nah, tadi disampaikan yang pertama itu adalah pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan tesis. Nah, tesis itu adalah pendapat sementara yang biasanya disebut dengan sebuah bagian berisi pandangan atau pendapat penulis mengenai topik yang dibahas. Jadi, maksudnya adalah di dalam sebuah teks eksposisi adanya struktur bagian pertama ini, si penulis ini membahas dulu topik apa yang diangkatnya atau topik apa yang diambil. Misalnya dia membahas tentang lingkungan hidup yang bersih. Nah, dia akan membahas tentang bagaimanakah lingkungan yang bersih, atau membahas tentang bagaimana pola makan gizi seimbang. Nah, dia akan menjelaskan bagaimana bentuk sayur mayur dengan kondisi atau dengan gizi-gizinya yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kan seperti itu. Kemudian argumentasi, bagian yang mendukung tesis berisi alasan atau bukti yang mendukung pendapat penulis. Nah, bagian argumentasi ini ada dua bentuknya. Yang pertama itu opini dan yang satunya lagi fakta. Nah, maksudnya adalah jika yang disampaikan argumen itu berupa opini, maka harus ada pendukung. Kan seperti itu ya. Jadi tidak mungkin bahwa opini itu tidak ada pendukungnya. Sebaliknya, jika itu sebuah fakta, maka menyesuaikan apakah itu fakta umum ataupun fakta khusus. Nah, kalau fakta umum berarti kan fakta yang tidak mungkin berubah. Ya, misalnya contoh tadi sudah disebutkan, misalnya contoh gula rasanya manis. Nah, gula tidak mungkin berubah rasanya. Ikan bernafas menggunakan insang. Nah, sampai kapanpun akan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan argumentasi. Kemudian yang terakhir itu adalah penegasan. Penegasan ulang biasa disebut dengan sebuah kesimpulan. Itu terletak di bagian akhir yang mempertegas kembali pendapat ataupun gagasan yang telah diuraikan di awal. Ya. Sebuah penegasan ulang ini adalah memperkuat adanya gagasan yang diuraikan di awal. Tujuannya apa? Apakah sebuah masukan-masukan ataukah sebuah penekanan bagaimana bentuk teks itu dibuat, atau misalnya si penulis ini ingin meyakinkan pembaca bahwa satu kejadian itu memang perlu dan harus dilakukan. Seperti itu, ya. Kemudian jenis-jenis teks eksposisi tadi disebutkan ada 8. Nah, saya merangkum ada 6 yang biasanya ada di lingkungan kita sehari-hari. Ya, biasanya seperti itu. Teks definisi, eksposisi definisi. Kamu sudah pernah membuat eksposisi definisi? Belum pernah. Di sini dijelaskan bahwa teks eksposisi ini menjelaskan atau mendefinisikan satu topik secara mendalam agar pembaca memahami maknanya. Apakah kamu sudah pernah membuat teks dengan mendefinisikan sesuatu benda, mungkin pohon, teks anekdot kemarin? Apakah kamu sudah pernah mendefinisikan satu pohon, mungkin tanaman, jalan, rumah? Pernah? Nah, kemarin kita sudah belajar teks anekdot. Nah, kamu sudah mendefinisikan bagaimana tanaman tumbuhan itu berkembang. Kan? Jadi kamu menjelaskan posisi definisi satu hal itu. Nah, itu sebuah topik yang kamu kembangkan. Cuma bedanya kalau di definisi kamu membahasnya secara rinci atau secara menyeluruh. Kan bagaimana pertumbuhan itu berkembang sampai dia menghasilkan buah. Dan kemudian eksposisi proses. Apa itu eksposisi proses? Menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu atau bagaimana suatu hal terjadi. Nah, eksposisi ini menjelaskan sebuah langkah-langkah bagaimana proses itu berjadi atau sebuah hal itu bisa terjadi. Nah, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalnya kamu ingin pergi ke sekolah nih, kamu menjelaskan langkah-langkah ketika kamu ingin pergi ke sekolah bagaimana bentuknya. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, apakah saya harus bangun cuci muka dulu? Apakah saya mandi? Apakah langsung saya makan? Atau misalnya saya mandi,
kemudian pakai baju baru saya makan, atau saya bangun, mandi, menggunakan baju, saya pergi ke sekolah baru makan. Nah, itu kan proses namanya, langkah-langkah bagaimana proses itu terjadi. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Teks ini menjelaskan suatu konsep atau ide dengan menggunakan contoh atau ilustrasi yang mirip untuk mempermudah pemahaman pembaca. Nah, ilustrasi itu berarti sebuah gambaran. Nah, ilustrasi itu berarti sebuah imajinasi. Jadi, teks ilustrasi ini menjelaskan sebuah ide menggunakan contoh. Nah, contoh itu menggambarkan sesuatu, di mana nanti pembacanya itu dapat mengilustrasikan di dalam pikirannya. Nah, biasanya teks ilustrasi ini ditemukan contohnya misalnya seperti di dalam buku petunjuk elektronik. Nah, biasanya di situ ada langkah-langkah kan, kemudian bagaimana cara memasang, cara membuka. Nah, dia mengarahkan kepada si pembaca tadi untuk berilustrasi, oh ini baut, gimana cara membukanya, menggunakan apa. Nah, jadi paham. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang keempat, eksposisi perbandingan. Eksposisi ini membandingkan dua hal lebih, baik dalam persamaan maupun perbedaannya. Nah, jadi membandingkan dua hal ini apakah baik, apakah sama, ataupun misalnya ada perbedaannya, bagaimana bentuknya ya. Tentu dua hal akan ada perbedaan, ada kesamaan, ataupun ada kemiripan bagaimanapun bentuknya ya. Kemudian yang kelima, eksposisi laporan. Eksposisi ini menyajikan sebuah laporan dari hasil pengamatan. Kamu sudah pernah melakukan pengamatan, penelitian? Pernah belajar biologi mengamati kecambah? Belum? Pernah mengamati kecambah, misalnya kamu menanam kacang hijau, kemudian mengamati pertumbuhannya. Nah, dalam kurun waktu misalnya 1 minggu, apakah tanaman kecambah ini sudah berdaun, atau misalnya sudah besar, berapakah panjangnya, biasanya kan diukur kan. Nah, hasil pengamatanmu itu adalah bentuk dari eksposisi laporan. Ya, itu sudah kamu kerjakan. Nah, ternyata sehari-hari pun kamu melakukan pembuatan teks eksposisi, cuma kita aja yang belum memahami bentuknya. Kan? Kemudian yang terakhir, eksposisi pertentangan. Eksposisi ini memaparkan dua hal saling pertentangan atau berlawanan dalam topik yang dibahas. Nah, topiknya sama nih, tetapi selalu ada pertentangan. Misalnya yang satunya mengatakan A, yang satunya mengatakan B. Nah, pada tujuannya sama aja ya, sebuah informasi yang disampaikan. Itu dalam sebuah teks eksposisi pertentangan. Kemudian kaidah kebahasan teks eksposisi. Ada 7 yang saya rangkum. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku sesuai dengan KBBI. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan masalah utama topik yang dibahas. Kemudian menggunakan kata kerja mental, contohnya seperti berpendapat, mengira, menyimpulkan. Kemudian kata-kata tersebut digunakan dalam pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan pendapat penulis. Nah, mengungkapkan pendapat penulis. Nah, itu kata-kata yang biasa digunakan untuk penulis tadi. Misalnya, saya berpendapat bahwa apa? Nah, kan seperti itu. Itu mengungkapkan. Kemudian menggunakan konjungsi kausalitas. Hubungan penyebab untuk mengatakan suatu yang argumentatif, seperti contohnya ada karena, sebab, oleh karena itu. Nah, ya, mengatakan sesuatu yang argumentatif ya, kausalitas hubungan penyebab. Hubungan biasanya ada sebab akibat, kausalitas ya. Kemudian yang kelima, menggunakan data dan fakta. Pendapat yang diberikan didukung oleh data yang relevan. Relevan itu apa? Menyambung. Relevan itu menyambung. Ya, jadi maksudnya yang sinkron dengan apa yang dibahas. Kalau misalnya orang sedang membahas tentang pemilu, nah kamu juga harus menyambung. Kamu juga membahas tentang pemilu, mungkin paslonnya. Tapi jangan misalnya orang membahas tentang pemilu, kamu membahas tentang misalnya nonton Power Rangers tadi malam. Nah kan tidak sinkronnya, tidak relevan. Nah pendapatnya tidak nyambung, jadi orang akan bingung, wah ini ngomong apa nih, nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, menggunakan kata-kata persuasi seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, atau seharusnya. Persuasi itu adalah ajakan secara halus.
Ajakan secara halus. Ingat, persuasi itu adalah ajakan secara halus. Bagaimana si penulis ini mengajak dulu seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, misalnya tadi kan si penulis ini membuat teks tentang lingkungan bersih nih. Dijelaskan ini, memaparkan tesisnya lingkungan bersih itu apa. Kemudian memberikan sebuah argumentasi. Nah, biasanya di sebuah argumentasi atau di bagian akhir kesimpulan, seorang penulis akan menggunakan bahasa persuasi, mengajak atau mengarahkan seseorang untuk bisa melakukan hal tersebut. Misalnya mungkin membersihkan ruang kamarnya, membersihkan rumahnya agar selalu bersih, terhindar dari penyakit, tidak adanya bahaya-bahaya yang lain. Biasanya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir menggunakan kata-kata perujuk seperti menurut, berdasarkan, kemudian merujuk, berdasarkan informasi, berdasarkan data. Menurut data yang terkumpul, saya menyimpulkan bahwa, nah itu kan sebuah pendapat lagi nih yang disampaikan ya. Seperti kamu misalnya semalam saya menonton dan saya bisa mengatakan, saya menyimpulkan bahwa apa. Nah itu sebuah pendapat, kata-kata perujukan terhadap sesuatu ya. Kemudian di sini ada contoh teks eksposisi. Nah, contoh teks eksposisi di sini ada satu buah kalimat tesis. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga demi kesehatan masyarakat. Nah, ini masih bisa panjang lagi. Ya, tergantung bagaimana kita menjabarkan, menyampaikan tesis tadi. Ya. Kemudian argumentasi. Argumentasi itu adalah sebuah pendapat. Lingkungan yang bersih akan mengurangi risiko penyakit. Benar nggak itu? Nah, itu pendapat ya. Itu pendapat umum atau khusus? Umum. Ya, lingkungan yang bersih sampai kapanpun tidak akan membuat kamu menjadi atau gampang terserang penyakit, kan? Seperti diare dan demam berdarah. Selain itu, kebersihan juga menciptakan suasana yang nyaman dan asri. Nah, itu sebuah argumen yang tidak akan bisa berubah, ya. Karena di sini sudah dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang sebuah kesimpulan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak hanya melindungi kesehatan kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Nah, itu kan sebuah penegasan ulang atau sebuah kesimpulan di mana orang itu mempertegaskan kembali lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga demi kesehatan masyarakat. Nah, seperti itu, ya. Ada yang bertanya kan mengenai teks eksposisi? Ada? Teks eksposisi? Apa itu tadi teks eksposisi? Teks yang ya, teks yang memberikan sebuah informasi secara tepat dan padat, jelas dan akurat ya, seperti itu. Nah, kemudian teks eksposisi memiliki 3 strukturnya. Yang pertama tesis, argumentasi, penegasan ulang. Ingat ya, kemudian ada juga bentuk strukturnya. Tidak ada yang bertanyakan mengenai teks eksposisi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah buat kelompok dan sekarang sudah duduk berdasarkan kelompok ya. Nah, jadi kita mulai dengan tugas kelompok atau biasa disebut dengan KPD kita. Jadi di sini silakan kalian menganalisis sebuah struktur teks eksposisi. Nah, di dalam teks ini ada 5 teks eksposisinya. Ya, ada 5. Silakan kelompokmu pilih satu, kira-kira yang menurutmu gampang atau menurutmu mudah dipahami yang mana, misalnya penyebab dan dampak banjir di wilayah perkotaan, atau misalnya dampak perubahan iklim pada keragaman hayati, atau pentingnya pendidikan anak usia dini. Kembali kepada bidang masing-masing atau kepada apa yang menurutmu mudah dipahami dulu. Nah, seperti itu. Pilih salah satunya, silakan nanti dibaca berdasarkan kelompok. Silakan kalian menganalisis teks tersebut. Kemudian buatlah dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, di sini ada struktur, tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Dan kemudian dibuat di dalam teks tersebut bagian tesisnya yang mana. Kemudian bagian rangkaian argumennya itu yang mana. Kemudian bagian penegasan ulangnya itu yang mana.
Sama seperti analisa atau analisis di dalam video yang sudah kita tonton tadi, jangan lupa dibuat sebuah penjelasannya bahwa misalnya, oh bagian tesisnya ada di paragraf 1 dan 2 misalnya. Nah, nanti dibuat penjelasnya, kenapa kamu bisa mengatakan bahwa di paragraf 1 dan 2 itu adalah bagian tesis. Dijelaskan apa yang bukti-bukti yang kamu temukan bahwa di paragraf tersebut bagian tesisnya. Kemudian misalnya argumennya berada di paragraf 3, 4, 5 misalnya. Nah, kemudian jelaskan lagi buktinya apa jika misalnya di paragraf 3, 4, 5 itu adalah bagian argumen. Untuk menunjuk dan membuktikannya, kamu bisa melihat di struktur kaidah kebahasaan dan kemudian bagaimanakah kata-kata atau tulisan yang digunakan di dalam sebuah teks eksposisi tersebut. Nah, kembali dalam sebuah penegasan ulang atau kesimpulan juga seperti itu. Ya, ada yang bertanyakan untuk ini? Ya, nanti ada saya bagikan lembar, nanti kalian bisa isi di lembar dan nanti akan saya bagikan juga penggaris untuk kalian biar kalian bisa menggarisnya ya. Ada lagi yang bertanyakan? Satu kelompok Ya, untuk satu kelompok pilih saja satu teks. Ya, satu teks nanti dianalisis. Apakah nanti teks itu yang kalian pilih? Nah, kalau kalian pilih teks itu silakan menganalisa. Ya, dianalisis. Kita punya waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Ya, jadi kerja sama kelompok sangat dibutuhkan. Ya. berarti 2 kotak ini berapa? Ya, betul sekali, 2 kotak ini dibuat, nanti bisa berbagi dengan temannya, misalnya apakah 2 orang inti mengerjakan yang satu, yang ini yang satu, nah seperti itu. Untuk mengumpulkan data-data, informasi yang ada. Dan untuk kaidahnya, di sini kamu bisa melihat ya, di tabel kedua, di sini kaidah kebahasan teks eksposisi. Nah, jadi apakah di dalam teks itu ada kaidah kebahasaannya? Misalnya penggunaan kata-kata teknis, ada tidak katanya? Tahu kata teknis? Kata teknis itu kata istilah yang biasa digunakan dalam satu bidang. Contohnya misalnya kesehatan, ada operasi, anestesi, nah kan banyak. Ada sesar, nah kan itu adalah kata-kata teknis. Sebaliknya kalau misalnya di dalam pertanian mungkin ada yang lain. Nah, nanti temukan aja kata-kata teknisnya apakah ada di dalam teks itu. Ya. Kemudian dari satu teks yang kamu ambil atau dari tugas yang kamu ambil nanti yang terakhir buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Ya, jangan lupa disimpulkan bahwa teks tersebut apa. Ya. Ada yang bertanya kan? Ada yang bertanya kan? Oke, saya punya 3 penggaris, silakan nanti untuk bergilir menggunakannya. Ya. Ada yang lain ada? Oh, ada. Giliran ya. Oke, ini kelompok 5. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok? Hah? Kelompok 5. Bukan itu kelompok 5. Kelompok 3. Oke, jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan nama teman-temannya ya. Silakan dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan mengenai tugasnya. Dan silakan dikerjakan di dalam lembar ini. Ya, nanti dibuat saja garis-garisnya. Kemudian bagaimana bentuk dari tabelnya. Silakan dikerjakan di sini. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Silakan berdiskusi dengan temannya untuk memilih satu teks yang kira-kira menurutmu untuk mudah dikerjakan. Kira-kira yang mana? Nanti silakan berbagi peran ataupun berbagi tugas dengan temannya supaya pekerjaannya menjadi lebih ringan. Apakah satu nanti yang mengerjakan bagian struktur, apakah satu yang mencari tentang kaidah kebahasaannya, kan lebih gampang nanti.
Jika materi masih kurang jelas, silakan membuka link yang sudah saya bagikan. Di situ ada video materi kemarin itu yang saya putar. Nah, boleh dibuka untuk mendalami pemahaman dari teks eksposisi. Boleh dibuka. Ya? Ya, betul sekali. Yang ini boleh dibuka dari Google Drive atau yang video kemarin saya kirim ke Parcel ada masuk kah? Nah, ini. Ya, ada 2 videonya, boleh kamu lihat aja dua-duanya sambil didengar. Ya, Teks itu maksudnya kalau misalnya dia paragraf 1, tulis paragraf 1 gitu. bagian dalam teksnya boleh kamu sebenarnya mempermudahnya sih seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, misalnya kamu hanya tulis bagian satu kalimatnya sampai titiknya aja. Paragraf 1 apa, paragraf 2-nya satu titiknya aja. Penjelasannya? Nah, penjelasannya ini, jadi kamu jelaskan misalnya kenapa kamu menunjuk atau gini. Di dalam sebuah paragraf tesis ini kamu sebutkan tadi misalnya di paragraf 1 dan 2 kan. Nah, kamu jelaskan kenapa kamu menunjuk bahwa di paragraf 1 itu 1 dan 2 itu adalah sebuah tesis. Dapatnya dari mana? Oh iya. Nah, sebaliknya juga argumen seperti itu. Misalnya di argumen itu di paragraf 3 dan 4, nah kamu jelaskan argumennya ada di paragraf 3 dan 4. Dikasih penjelasan kenapa di paragraf 3 dan 4 itu kamu mengatakan bahwa itu argumen. Apakah ada kalimat khusus tertentu yang menjelaskan bahwa itu argumen gitu. Ya, sama. Kalau untuk bagian yang ini, kamu bisa berbagi nanti tugasnya. Di sini kan kamu mencari kebahasaan teks eksposisi nih, kan? Di sini ada kata-kata teknis. Nah, kemudian kata-kata teknisnya di dalam teks itu ada enggak? Kalau ada nanti ditulis. Misalnya tadi kan kata-kata teknis saya bilang di dalam kesehatan itu ada operasi. Ya. Nah, misalnya kata teknisnya operasi. Kemudian penggunaan hubungan kausalitas. Nah, contoh tadi ada, bisa lihat lagi di buku, ada buku kan? Nah, contoh dari kausalitas tadi bagaimana bentuknya, kemudian penggunaan kata kerja mental itu seperti apa. Nah, apakah ada kutipan atau kata di dalam teks itu ada enggak katanya? Nah, kalau ada, bisa kamu masukkan dalam tabel ini. Ya, tabel itu dimasukkan. Kalau ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan. Ya, ya. Kalau bisa nanti paragrafnya itu dijelaskan ya. Ketika nanti presentasi disebutkan paragraf 1 apa, paragraf 2-nya apa. Ya, kelompok nanti saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk presentasi paling banyak ya. 5 menit. Jadi nanti sila mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Untuk kata-kata teknis, kamu bisa cari di teks yang kamu pilih. Kamu memilih teks. Pentingnya pendidikan manusia ini. Oke, pentingnya pendidikan dan manusia ini. Nah, kira-kira ada tidak di dalam teks ini kata-kata teknis? Nah, kalau ada, boleh kamu masukkan. Misalnya ada kata teknis misalnya apa?
masukan gitu. Berbagi tugas dengan temannya biar nyaman. Oke, untuk mempersingkat waktu juga bagi yang sudah ini kelompoknya Nova udah ya? Ya, Pak. Ini ada post test untuk individu. Bisa nanti kalian isi sekarang ya? Ya, Pak. Ada berapa orang ini? 5 ya? 6. 6. Dia kena masuk. Enam. Kalau sudah kumpulkan jadi satu ya. Boleh langsung disilang di kertasnya saja post testnya. Silakan dijawab. Ini isinya bisa bersama. Isinya secara pribadi masing-masing. Kelompok Giani masih lama? Oke. Ada yang sudah lagi? Sudah, kelompok Intan sudah. Oke, kalau sudah RKPD-nya boleh dilanjutkan langsung mengisi post testnya untuk pribadi individu ya. Oke, berhubung waktu juga, sambil ya, maksudnya sambil yang lain mengerjakan, kelompoknya Cornelia Nova boleh maju untuk mempresentasikan hasil analisis teks yang dipilih. Oke, waktu dan tempatnya saya persilakan untuk kelompoknya Nova. Pentingnya pendidikan anak usia. Perkenalkan, nama saya Cornelia Nova Mistika. Saya Amelia. Di sini kami sudah menemukan beberapa yaitu tesis, daftar kandungan, dan penjelasan ulang. Tesis yang kami dapatkan ada di paragraf 1 dan 2. Paragraf 1-nya, pendidikan anak usia dini adalah organisasi penting dalam perkembangan seorang anak. Dalam teks ini, pendidikan pendidikan pada usia dini memiliki peran krusial dalam membentuk masa depan anak. Paragraf kedua, pendidikan pada usia dini membantu mengembangkan kemampuan kognitif anak-anak. Mereka belajar mengenali huruf, angka, dan bentuk yang merupakan dasar bagi pembelajaran selanjutnya. Penjelasannya, mereka banyak membantu bagaimana menyajikan data dan sesuai fakta, angka, dan data yang dibicarakan. Fakta yang nantinya terdapat pada paragraf 3, 4, dan 5. Melalui interaksi dengan teman sebaya dan guru, anak-anak belajar berbagi, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Ini membentuk keterampilan sosial dan sepanjang hidup. Pendidikan anak usia dini menjadi kita eksplorasi. Anak-anak belajar berbudaya, bereksperimen, dan mengajar rasa ingin tahu mereka. Meskipun ada pendapat bahwa pendidikan anak usia dini terlalu tinggi dan anak-anak selalu mengajar, bukti menunjukkan bahwa pendidikan pada usia dini yang dapat dan dalam menjadi
oleh manusia tahu. Mari kita berikan anak-anak beruang terbaik untuk hari kita berikan mereka melakukannya berikan pada usia Penjelasannya, mereka terdapat pada kesimpulan yang berisi rekomendasi atau saran dari permasalahan yang dibicarakan. Baiklah, kami akan menyampaikan aspek-aspek bahasan dan kutipan kalimat yang ada di dalam teks. Yang pertama, penggunaan alat teknis. artinya memberikan bagian dari riset ini. Dua, penggunaan hubungan kawasan kita karena pendidikan di usia ini dapat mendorong pikiran kreatif dan imajinasi. Tiga, penggunaan kata kerja menggunakan pendidikan dapat memberikan peluang untuk meraih kesuksesan. Yang keempat, penggunaan motivasi. Ketiganya, sebaiknya anak di usia ini harus diberikan penggunaan kata pendidikan. Kami tidak menemukan penggunaan kata pendidikan dalam teks. Kesimpulannya, bahwa anak di usia ini harus memiliki fasilitas melalui sebuah pendidikan. Misalnya, Kumpulkan jadi satu semua. dan bentuknya merupakan dasar ibadah. Ya. Disediakan demonstrasi dan swasta menghadapi baca dan sebagainya mereka mengajar dan mengenal hasil jawabannya Lewatkan. jika Oke, terima kasih untuk kelompok Nova sudah presentasi. Boleh silakan duduk. Tugasnya dikumpulin. Kembalikan lagi. Dan kelompok selanjutnya, kelompok Intan, Cici, Randy, Wendy, dan Casey. Boleh maju. Oke, kelompok Intan dipersilakan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya, analisis teks yang dipilih. Udah? kesimpulan. Selamat pagi teman-teman. Kenapa kami dari anggota kelompok menggunakan mayoritas di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang pertama adalah bagian A, menganalisis struktur. Di sini kami memilih teks yang judulnya pentingnya pendidikan anak usia dini. Untuk yang B, struktur akan dibacakan oleh bagian dalam teks pendidikan anak usia dini. Tesis bagian dalam teks pendidikan anak usia dini adalah fondasi penting dalam perkembangan seorang anak. Penjelasan pandangan umum tentang topik yang dibahas. Rangkaian argumen pendidikan pada usia dini membantu mengembangkan kemampuan kognitif anak-anak. Penjelasan sejumlah pendapat atau argumen penulis atas tesis yang ditemukan sebelumnya. Contoh, penegasan mulai bagian dalam teks. Mari kita berikan anak-anak peluang terbaik untuk meraih sukses dengan memberikan mereka pendidikan yang berkualitas pada usia dini. Penjelasan merupakan kesimpulan dari seluruh isi teks dan bersifat mengajar. Untuk bagian C, yaitu kaidah kebahasaan.
Aspek 1. Penggunaan kata-kata teknis. Di sini kutipan kalimatnya kreatif, eksploratif, inventatif, dan integral. Yang kedua, hubungan kausalitas. Kutipan kalimat, anak seharusnya bermain saja. Menunjukkan bahwa pendidikan pada usia dini kurang tepat. Kata kerja persuasi. Kutipan kalimat, mari kita berikan anak-anak peluang terbaik untuk meraih sukses dengan memberikan pendidikan yang berkualitas. Kata kerja mental. Kutipan kalimat, melalui interaksi dengan teman sebaya dan guru, anak-anak berbagi, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Aspek penggunaan pendidikan. Kutipan kalimat, dalam teks ini kami akan membahas mengapa pendidikan pada anak usia dini memiliki peran krusial dalam membentuk masa depan. Bagian D, kesimpulan. Pendidikan anak usia dini berusaha membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi usia dini secara optimal. Pembinaan ini akan membentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya, membangun landasan pengembangan potensi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Intan. Boleh dikumpulkan lagi tugasnya untuk dinilai. Dan kelompok 1, kelompok Marpi, Tesalonika, Kelvin, Rio, Adrianus, Maria, dan Aril. Boleh maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktunya dipersilakan. Masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti sungai dan saluran dari nafas menyebabkan aliran sungai lambat yang pada akhirnya meningkatkan risiko banjir. Jelasnya, banjir di perkotaan adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Penegasan ulang untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperbaiki saluran buang kota, meningkatkan sistem infrastruktur, dan mengelola lingkungan dengan lebih baik. Penjelasannya dengan dilakukan serta dapat menggunakan informasi dan kualitas hidup masyarakat kepercayaan para peningkatan. Kita terima kata dalam teku, hebat dan dampak bagi wilayah pemetaan. Penggunaan hebat, tidak benar. Aktivitas sosial seperti
Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Tugasnya dikumpulkan lagi ya. Oke, kelompok selanjutnya kelompok Yohanes Dimas dan kawan-kawan. Tesis terdapat pada keluarga satu, yaitu pendidikan anak usia dini adalah fondasi penting dalam perkembangan seorang anak. Dalam teks ini, kami akan membahas mengapa pendidikan pada usia dini memiliki peran krusial dalam membangun masa depan anak. Rangkaian argumen terdapat pada paragraf 2 dan paragraf 3. Kenapa? Bisa ditemukan nak? Penggunaan kata-kata mengembangkan kemampuan anak. Penggunaan kausalitas. Pendidikan anak di usia dini mendorong pemikiran kreatif dan eksplorasi. Anak-anak diajar untuk bertanya, bereksperimen dan mengejar rasa ingin tahu mereka. 5. Penggunaan waktu bukan tidak. Kesimpulan, pendidikan anak usia dini merupakan investasi berharga bagi masa depan anak-anak. Baik, sekian dari kami. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Diani sudah mempresentasikan. Dan untuk kelompok yang terakhir, karena berhubung waktunya juga sudah mepet, jadi nanti presentasinya bisa kita undur di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, sedikit refleksi yang bisa kita ambil mengenai teks eksposisi. Ini adalah teks, ingat, teks eksposisi ini adalah teks yang menjelaskan atau teks yang memberikan sebuah informasi secara singkat dan padat. Nah, di dalam teks eksposisi juga selalu ada di lingkungan kita sehari-hari, karena di lingkungan kita sehari-hari selalu
menerima informasi-informasi baik itu dari media elektronik ataupun dari media cetak, ya. Dan pertemuan selanjutnya nanti kita akan mencoba atau masuk ke dalam pembuatan teks eksposisi, ya. Jadi untuk siswa nanti bisa lebih memperdalami materi tentang eksposisi. Nah, untuk post-testnya boleh dikumpulkan bagi yang belum. Ya, post-test. Ya, yang pilihan gandanya. Taruh aja di meja ya, sini. Boleh dikumpulkan. Sedikit penutupan dari saya. Semuanya silakan berdiri. Kita bermain konsentrasi sebentar. Meregangkan sedikit-sedikit badan. Kita bermain dengan konsentrasi. Sudah pernah bermain konsentrasi? Belum? Oke, kita bermain konsentrasi. Ikuti gerakan saya. Ikuti bahasa yang saya sampaikan. Ya. Ikuti apa yang saya bilang ya. Tangan ke depan. Depan, goyang. Ke atas. Samping, bawah. Gampang kan? Nah, sekali lagi, ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Ke depan. Atas, samping, ke bawah. Gampang kan? Ikuti kata saya. Ke depan. Ke atas. Ke atas. Wah, ayo, masih ada yang tidak konsentrasi nih. Oke, ulang. Oke, sekali lagi ya. Ikuti kata saya. Tangan ke atas. Depan. Ke depan. Atas. Ke bawah. Oke, sekarang ke atas. Putar. Pegang hidung. Sekali lagi, ayo. Konsentrasi. Tangan ke atas, putar. Pegang dagu. Ada yang salah? Oke, konsentrasi ya. Sekali lagi, putar. Pegang dagu. Oke, sudah konsentrasi semua. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, satu buah lagu penutup. Pernah menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung? Di sini kita bernyanyikan bersama. Setelah menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung, nanti Intan boleh pimpin doa penutup. Ya, Intan. Untuk menyanyikan Halo-Halo Bandung, mungkin lebih bagusnya, lebih cantik lagi kalau kita berdiri lagi ya. Nah, biar semangat lagi. Ayo, sebelum melanjutkan pelajarannya. Ayo siap. Ayo. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Ayo, sekali lagi. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Mari berebut kembali. Mari berebut kembali. Oke, silakan duduk. Intan pimpin doa.
Amin. Selamat pagi, sampai bertemu kembali.